Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju and Dini. Baju tadi aku pakai tangan kanan gini ya. Aku pakai tangan kiri ya. Nah Ya, tuh kan. gitu. Jangan baju Juju left-handed. Left-handed. No, my father is left-handed. Oh, your father, you're not. Iya. Gimana tuh engkong bisa diceritain nggak? Iya, jadi bapak saya itu kidal dari lahir sepertinya ya. Dari udah genetisnya. Dan itu serem banget kalau kita lihat itu kan. Bapak saya kan biasa nyari kayu gitu kan, buat masak itu kan masih pakai kayu bakar gitu, motong-motong kayu tuh pegang goloknya itu pakai tangan kiri dan dia motongnya cret segitu yang ngeliatin, aduh haus kena tangan gitu. Bener. Selain motongin kayu, ngupas kelapa dia. Iya. Ngupas kelapa dari mulai kulitnya itu sampai batoknya sampai semuanya, sampai kulitnya lagi itu golok pisau semuanya di tangan kiri dan kita serem ngelihatnya. Aku bayangin aja serem baju paling ngelihat sendiri, aduh kena tangan gitu sama gimana ambil ikan di kali ya, pakai jala, pakai jaring itu. Kalau orang-orang tangan kanan kan kayak gini nih, seret gitu kan. Nah kalau dia dari kiri, seret gitu. Ngambil ikan pakai anco kita nyebutnya ya dia. Jadi pakai jaring gitu kan. Jaring cuma ada pasang, ada bambunya panjang ke kali sana. Terus nanti tuh ikannya itu masuk ke jaring itu. Terus harus diambil pakai gayung yang panjangnya sekitar 4 meteran. Itu tuh ngambil pakai gayungnya tuh pakai tangan kiri ya. Gitu. Iya bener. Ya gimana ya, emang orang yang left handed atau orang yang kidal. Kidal tuh by the way kiri dari lahir. Dia pakai tangan kiri dari lahir gitu. Iya, jadi orang kidal tuh gimana-mana emang dominannya tangan kiri ya baju. Yang lebih kuat tangan kiri, yang sering dipakai tangan kiri. Tangan kanannya ya jarang dipakai ya. Betul. Ya kebalikan dengan kita yang biasa semua gitu ya baju. tangan kanan. Bener. Dan orang yang kidal ini atau left-handed person ini itu 1 dari 10 orang di dunia gitu. 1 banding 10 ya. Atau 10% orang di dunia tuh mereka itu adalah kidal. Kiri dari lahir. Benar. Left-handed ya bahasa Inggrisnya. Benar banget. Tapi biasanya orang yang left-handed itu dia lebih cerdas. Lebih cerdas secara perhitungan matematika ya. Iya betul. Lebih cerdas ke ini. Tematik ya itu ya, math ya, lebih ke matematik, kecerdasan matematika. Benar. Kayak bapak saya kan juga gitu, Din. Di keluarga itu yang dia tuh yang bisa menganyam, bisa bikin tikar, yang bisa betulin jaring yang ribet-ribet itu, terus bikin ketupat, semuanya tuh bapak saya gitu. Dan itu butuh hitungan pasti itu kan baju. Kalau misalnya butuh hitung-hitungan memang, apalagi jaring. Iya. Kalau misalnya ngasal aja bulat baju bahasa Indonesianya. Bahasa Jawanya. Benar. Bahasa Jawanya bulat ntar si jaringnya gitu. Jadi luar biasa emang itu yang detail-detail kayak gitu ya. Detail banget harus. Dan di dunia ini juga banyak tokoh-tokoh yang left-handed. Benar gitu. Dan mereka rata-rata bukan orang biasa ya. Maksudnya punya karya yang luar biasa. Betul. Dan apalagi ilmuwan besar ya, apalagi betul ilmuwan itu juga banyak beberapa sih yang beberapa. Itu beberapa banyak banget. Beberapa karena banyak. Iya karena yang sedikit yang orang right handed lebih banyak. Iya, itu maksud aku gitu. Jadi itu contohnya nih, kita dari mana dulu yang orang-orang dulu itu si tokoh-tokoh besar ilmuwan itu. Ada Newton, itu juga left-handed. Einstein. Gitu. Ya, gitu. Ini juga bukan ilmuwan tapi pemusik yang teman-teman pasti tahu. Musik atau pelukis? Beethoven, Michelangelo juga left-handed. Atau seniman itu. Ya, seniman musik. Iya, banyak banget yang left-handed. Terus yang tokoh besar yang sekarang masih karyanya masih ada gitu,
ex-American President Baju. Idola My kamu. idol, Barack Obama. Barack Obama. Kalau ngomong tuh istrinya sendiri tuh kalau bilang tuh gitu, Iya, Barack Barack gitu. Obama memang dipanggil gitu. Iya, Kalau orang dia. Indonesia Barack Obama gitu kan. Barack tuh kayak barak ini, camp besar tuh loh, Iya, Barack tentara. Iya bener. Barack Obama. Memang bener. kalau ngucapin dalam bahasa Inggris nama-nama itu juga memang banyak yang berbeda ya, Din. Iya. Kayak Beberapa. Siapa itu? Oprah gimana? Oprah, Katy Perry. Kalau orang Indonesia bilang Katy Perry gitu. Di sana nggak ada Katy Perry. Siapa Katy Perry? Katy Perry. Iya bener. Katy Perry. Katy Perry gitu. Terus tadi Oprah gitu, Oprah. Orang-orang bilangnya bukan Oprah baju mereka. Apa? Oprah gitu. Oprah gitu. Aku taunya Harpo. Apa tuh? Harpo tuh apa? Oprah. Oke. Kan bahasa dibalik katanya orang Malang kan bener, gitu bener. ya. Iya benar. Jadi Oprah ini juga left-handed ya, Ya, left-handed. Sama kayak Barack. Barack Obama, Angelina Jolie juga left-handed. Angelina Jolie Jennifer juga. Lawrence. Oh iya, banyak. aktris banyak juga. Nah, Waju, sebenarnya why is these people atau those people left-handed sebenarnya? Ada banyak faktornya di ini kan, ada yang dari lahir ya kan namanya kiri dari lahir, kiri dari lahir, ada yang emang dari lahir udah ada yang begitu. Maksudnya ada yang genetis. Genetis tuh berarti Udah turun-temurun secara genetik gitu. Ada yang memang dari kandungan yang memang sudah seperti itu. Ada yang karena kecelakaan, misalnya kecelakaan waktu kecil ya. Iya. Atau kalau misalnya udah besar terus tangan kanan yang nggak bisa digunain bisa juga kan ya Baju. Itu karena certain reason. Yes, betul gitu. Kalau anak saya, anaknya temen saya itu left handed gara-gara waktu dia lahir itu sungsang, tangan kirinya tangan kirinya kejepit, justru tangan kiri yang kejepit. Kejepit dan dia nggak bisa gerak, tangan kirinya itu, Din. Akhirnya sama dokternya, terus sama terapisnya di situ, tangan kirinya digerak-gerakin terus. Mereka lupa menggerakkan tangan kanan. Yang digerak-gerakin kiri terus karena dia kejepit. Orang-orang semua concernnya ke kiri gitu loh. Fokusnya dia untuk ke tangan kiri biar recover dia yang kiri. Begitu dia gede, tangan kanannya yang nggak bergerak. Maksudnya nggak banyak bergerak. Nggak banyak bisa diiniin gitu. Karena otot-ototnya, uratnya lebih aktif yang kiri. Gitu. Akhirnya dia kidal. Akhirnya jadi kidal. Nah itu salah satu contoh other reason gitu selain yang dari lahir dan genetik. Betul. Nah ada cerita lucu nih Mbak Ju tentang tangan kidal gitu. Jadi Panji pernah cerita. Panji siapa dulu? Panji Pragiwaksono. Jangan-jangan Panji tetangga kamu. Oh iya, jangan Panji teman aku. Mantan kamu misalnya. Ada teman aku namanya Panji aja. Jadi si Panji Pragiwaksono ini cerita di YouTube-nya, salah satu YouTube-nya aku pokoknya pernah dengar aja Panji cerita ini itu gini Mbak Jo. Pas dia main ke rumah temannya gitu kan, terus ada ibunya juga, ada ibu temennya juga nih gitu. Terus abis gitu si temennya ini kan lagi makan tuh, nyendokin nasinya itu pakai tangan kiri ke piring untuk si ibu temennya ini. Abis itu Panji bilang, gimana sih lo nggak sopan banget? Iya, kalau orang tua pakai tangan kiri. Yang negur tuh ibunya, justru ibu temennya gitu. Bilangnya gini, Ji nggak boleh gitu, dia memang kidal. Si Panji rasanya ketampar, sialan. Kenapa gue nggak tahu kalau misalnya temen gue sendiri kidal kayak gitu. Soalnya kan emang stereotip masyarakat kita, maksud aku Baju terhadap orang kidal itu tuh nggak sopan. Ada yang bilang nggak sopan, ada yang bilang itu bukan tangan yang baik. Iya, itu gitu ya. itu bukan tangan bagus gitu. Makanya pakai tangan bagus, pakai tangan baik ya gitu. Pakai tangan yang baik gitu. Padahal semua tangan baik ya, Din. Asalkan benar. dimanfaatkan dengan baik ya, bukan untuk kriminalitas atau hal-hal buruk. Tangan kanan kiri sama aja sebenarnya. Tapi memang ya norm ya Baju itu. Itu norma. Tapi itu ada hubungannya sama legenda zaman dulunya. Benar.
Dulu itu Lucifer itu salah satu iblis ya, Iya. kepercayaan orang-orang Yunani. ya. Itu Yunani apa Nasrani sih? Ya, Iya, pokoknya Lucifer. zaman dulu banget itu Mbak Jo, aku bacanya. Ritual yang dilakukan oleh si iblis ini banyak menggunakan tangan kiri. Akhirnya tangan kiri mendapat stigma sebagai tangan yang tidak baik. Jadinya yang baik itu yang kanan gitu. Tapi itu untuk budaya masyarakat tertentu aja, nggak semuanya menganut itu ya. Karena di Amerika misalnya ya, mereka nggak masalah orang pakai tangan kiri, bahkan salaman aja tangan gitu. kiri. Iya gini. Iya, nggak apa. Atau baju tangan kanan, aku tangan kiri gini nggak apa-apa gitu. Hai gitu. Sedapatnya tangan sih kalau mereka. Aku lihatnya ya Mbak Jo. Iya, aku juga ngeliat itu. Mau tangan kiri sama tangan kanan, tangan kiri pakai tangan kiri, tangan kanan sama tangan kiri. Dapetnya mereka, yang penting mereka ya gini tuh nggak apa-apa gitu. Iya, benar, sopan aja, that's okay gitu. Misalnya high five gitu ya Mbak Jo, yang high five satu tuh tangan kanan, satu tangan kiri. bener. Misalnya waktu itu aku lihat di Jimmy Kimmel, kok Jimmy Kimmel? Bukan Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon. Nah Jimmy Fallon tuh ada ininya apa? Dan namanya anak kecil gitu. Terus dia high five gitu. Jimmy Fallon yang pakai tangan kanan, si anak kecilnya pakai tangan kiri. It's okay. Why not? Kenapa gitu? Kayak gitu. Terutama orang-orang yang memang tidak punya keyakinan tertentu ya, itu tuh udah sama aja kanan atau kiri. Nah balik lagi ke Panji Mbak Jo, mungkin ya Mbak Jo, aku ngelihatnya gini, Panji selama ini tahu temannya selalu menggunakan tangan kanan, padahal temannya itu adalah tangan kiri. Kidal. Iya, gitu. karena si temannya ini tidak di lingkungan misalnya yang dia nyaman gitu, makanya dia atau dia nggak sengaja aja pakai tangan kiri, terus si ibu temannya tahu kalau temannya ini adalah kidal, di situ Panji kayak yang sialan gitu. Berarti jangan sekali-kali ya lu ya teman-teman ya, kalau misalnya ada yang pakai tangan kiri, lo langsung bilang di depan banyak orang, nggak sopan lu pakai tangan kiri, jangan-jangan teman lu kidal gitu. Gitu kata Panji. Jadi iya bener juga sih ya Mbak Jo. Betul. Nah ada nih penelitian dari St. Lawrence University Mbak Jo. Dia bilang kalau orang kidal itu IQ-nya rata-rata di atas 140. Wow. Ya, rata-rata orang cerdas itu yang IQ-nya di atas 140 itu mereka kidal gitu. Maksudnya kan gitu. Tapi enggak semua orang kidal IQ-nya di atas 140. Benar, ya kan? Benar. Cuma memang saya punya temen 2 waktu di SMA, 1 cowok 1 cewek, dua-duanya kidal. Dua-duanya itu pintar. Matematikanya pinter banget. Oh, banget loh matematikanya loh. Matematikanya pinter banget, luar biasa. Terus pada saat dia makan pakai tangan kiri, terus aku ngelihat dia langsung ngumpetin tangannya. Iya. Kenapa? Saya bilang gitu kan, terus aku tadi makan pakai tangan kiri. Ya lah Allah, kenapa kan memang kamu kidal? Karena aku udah tahu ya. Terus, enggak, aku nggak boleh sama mamaku gitu. Oh. Nggak boleh makan pakai tangan kiri. Sama tapi dengan bapakku kidal, tapi kalau makan selalu tangan kanan. Cuman ketika makan aja. Cuma ketika makan aja. Aktivitas lainnya semua kiri. Iya. Tapi emang susah sih Mbak Jo. Kalau misalnya kita against society atau against norm gitu ya. Kalau misalnya memang di lingkungan kita, apalagi di Indonesia kan emang lebih sopan pakai tangan kanan semuanya. Iya. Beda kalau misalnya kita di Amerika bebas mau pakai tangan kanan atau tangan kiri gitu, yang udah kita bahas gitu. Tapi ya itu tadi, jadi memang luar biasa ya Mbak Jo, orang-orang kidal yang di negara kita gitu, maksudnya pembiasaan mereka untuk ikut norm gitu. Ikut norma, harus kanan itu luar biasa, meskipun juga nggak bisa dihilangin kan ya Mbak Jo. Karena tapi kelihatan ya Mbak Jo. Dari mulai kecil kadang ya orang tua yang mulai kan bahwa anaknya ini bakalan kidal, itu selalu diarahkan ke kanan. Dan termasuk kayak ponakanku kan masih kecil itu apa-apa pakai tangan kiri. Ya karena memang kidal. Dan kalau mukul tangan kiri lebih kencang daripada tangan kanannya dia. Tapi sama kakakku tuh diarahkan untuk kanan, pakai kanan kayak gitu. Padahal kasihan banget kan sebenarnya. Tapi akhirnya dia kanan. Dia kanan. Biasanya. Kan dibiasakan banget, Tin. Mungkin sebenarnya kalau dia di Amerika, di negara lain, ya dibiarin aja mau pakai kanan, mau pakai kiri nggak gitu apa-apa, kan. nggak masalah.
Iya sih, tapi ya itu tadi sih baju against the society Iya, against the gimana? society. Soalnya ntar kalau misalnya dia biasa tangan kiri, besarnya dia akan dianggap nggak sopan. Iya, Ya nggak sih baju? iya betul. Ntar dia salaman pakai tangan kiri, apa-apa pakai tangan kiri nggak sopan gitu sih. Sayang banget tapi emang. Tapi ada banyak ya orang-orang berprestasi yang dari kidal ya, dari kiri dari lahir ini. Si orang-orang kiri dari lahir ini. Ada Oh iya, ilmuwan ya. bener. Tadi yang belum kita sebutin atlet tuh, teman-teman kalau misalnya ikutin bulu tangkis atau teman-teman anak bulu tangkis kayak saya, itu pasti tahu Lindan. Oh, siapa yang nggak tahu Lindan kalau misalnya fans bulu tangkis maju. Dia ini pebulu tangkis dari China yang zamannya Taufik Hidayat, betul. Itu tuh ya kalau misalnya dulu zaman aku nonton baju final tuh pasti aku nungguin Lindan ketemu sama Taufik gitu. Seru banget soalnya Lindan pakai tangan kiri. Soalnya kata pemain-pemain bulu tangkis tuh yang paling susah adalah bukan paling susah, salah satu tantangan ketika main itu pas lawan mainnya itu kidal. Karena beda unexpected ya. Iya, unexpected. Pertama itu, kedua kalau misalnya sama-sama tangan kanan itu gampang gitu karena udah tahu gitu kan kita sama-sama kanan. Tapi kalau kiri itu kan kebalik kan ya baju. Nah itu tuh loh kadang-kadang kalau misalnya kita lupa kalau dia kidal, wah itu bisa gol terus gitu, maksudnya bisa masuk terus ininya. Termasuk Messi ya, Lionel Messi kan juga kidal ya. Sama Rafael Nadal yang pemain tenis itu juga tangan kiri. Dan prestasinya luar biasa mereka. Luar biasa. Ini ya baju bintang-bintang besar ya baju atlet-atlet besar maksud aku. Kalau kamu punya anak kecenderungan kidal gimana Din? Ya mungkin aku akan sama kayak engkau, makan aja gitu. Sama ntar kalau misalnya salaman pakai tangan kanan ya nak gitu. Iya. Sama pas makan gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau ngapa-ngapain pakai tangan kiri it's okay. Karena memang ya kamu gifted gitu. Menurut aku sih. Iya. Ada lagi nih baju contoh bintang besar lain ya yang dia left handed juga. Idola anak-anak zaman sekarang nih generasi Z atau ya mungkin bukan generasi Z juga mengidolakan grup ini ya baju BTS. Salah satu member BTS Kim Taehyung teman-teman atau V. Biasa bilang V juga. Jadi namanya Kim Taehyung apa V? Dua-duanya baju. Nama panggungnya V gitu. Nama aslinya Kim Taehyung. Nah, dia itu aslinya left-handed gitu. Terus tapi mostly dia pakai tangan kanan gitu. Meskipun nggak bisa dihilangin gitu tangan kirinya. Ada di salah satu video yang baju ketika BTS in Sub kalau nggak salah. Itu kan dia jaga main tuh main baseball gitu ya baju. Cuman main lempar tangkap bola aja gitu ya. Nah pukulan dia ketika pakai ini tangan kiri dan sama tangan kanan itu lebih kencang tangan kiri gitu. Meskipun sekarang dia udah biasa gitu pakai tangan biasa, pakai tangan kanan biasa, tapi nggak bisa dipungkiri gitu loh baju kalau tangan kirinya itu juga kuat. Akhirnya keren ya, aku mikirnya juga berarti dia sama-sama kuat dong, sama-sama bisa gitu. Seimbang ya. Seimbang. Benar gitu. Jadi ya baru tahu aja kalau ternyata V itu left-handed aslinya gitu. Cuma ada beberapa fakta tentang left-handed ini ya. Fakta yang agak baru kita tahu sekarang ya. Ya aku juga baru tahu tadi. Baru tahu tadi setelah kita riset gitu dan tentang orang-orang kidal sih. Ya lumayan menyedihkan. Ya agak menyedihkan ya. Bahwa mereka itu angka kematiannya lebih tinggi dibanding right-handed. Karena ini penelitian di Amerika juga. Iya ada penelitiannya. Beberapa alat diciptakan untuk orang tangan kanan. Dan itu akan menyebabkan kecelakaan jika digunakan dengan tangan kiri gitu. Itu yang bikin orang-orang kidal betul. Itu yang bikin angka kematian orang kidal lebih tinggi. Tapi ini enggak valid banget kayaknya ya. Iya, ini seperti itu juga. Iya, maksudnya ini kebanyakan kejadiannya di Amerika juga gitu Mbak. Maksudnya kan karena penelitiannya di sana. Tapi kalau misalnya dipikir benar juga Mbak Jo. Misalnya contohnya yang tadi kita diskusi, kalau misalnya atlet kan mana kan gini gitu. Nah kalau misalnya kidal jadinya tuh ntar bisa arahnya kemana gitu atau bisa balik
juga nyerang dia. Nah kayak gitu itu salah satu atau alat olahraga lainnya misalnya ya yang harusnya pakai tangan kanan dilakukan dengan tangan kiri, malah jadi bisa hasilnya melukai beda, melukai dirinya dirinya sendiri bisa jadi kayak gitu. Terus orang-orang left handed juga biasanya mereka introvert. Oh ya. Agak pemalu kalau di Agak situ. pemalu. Menurut penelitian, ini bukan menurut kita ya. Agak pemalu, tapi bener juga bapak saya pemalu, Din. Oh iya. Kalau disuruh tahlilan aja susah banget loh. Iya ya, kayak ini ya. Buat keluar ketemu orang banyak itu harus dipaksa dulu sama emakku. Berarti Maju kengkong dong. Iya memang. Introvert. Sama V itu juga meskipun iya jadi MBTI aku taunya. Aku ingat dia MBTI-nya itu IN apa gitu. IN apa gitu. Ya. Gitu. Introvert. Sama Indin, schizophrenia. Orang-orang left-handed banyak yang mengalami schizophrenia. Ini kaitannya sama fungsi otak sih. Benar. Schizophrenia itu yang kayak lupa ingatan ya? Iya, lupa ingatan dan delusi. Halusinasi. Delusinya parah kalau yang kadar parah ya. Kalau di film itu ada film Beautiful Mind, kamu nonton nggak? Nggak dong. Jadi schizophrenia nih. Kok jawaban aku nggak dong sih? Tapi emang nggak nonton gitu. Itu film keren banget ya, ahli matematika John Nash kalau nggak salah namanya itu. Itu dari kisah nyata. Dia left-handed? Kalau nggak salah left-handed ya. Tapi memang diperankan oleh Russell Crowe yang left-handed. Oke. Dan dia itu schizophrenia. Dia merasa kayak punya temen gitu lah. Oh my goodness, serem Maju. Iya, branding aku jadi. Terus ada anak kecil yang selalu ngobrolin sama dia. Terus dia nulis rumus-rumus matematika di secari kertas gini, tapi dia pasangin ke seluruh kamarnya sampai penuh banget, dan dia nggak nyadar kalau dia nulis itu. Oh my. Kamu harus nonton deh film Beautiful Mind. Aku nonton berkali-kali film itu. Terus itu. endingnya gimana? Endingnya ya meninggal. Ya. Tapi dia menjadi profesor, dia pinter banget, istrinya cantik banget, tapi itu membahayakan dirinya sendiri karena dia sering lupa itu, ninggalin anaknya di dapur yang ada kompor menyala padahal anaknya masih kecil kayak gitu. Tapi dia nggak sengaja ya Maju, dia sakit sengaja. gitu maksudnya. Dia sakit memang, dia butuh terapi. Iya kasihan banget. Tapi emang biasanya Maju, aku nggak tahu deh kenapa orang-orang jenius, orang-orang yang pintar, orang-orang yang ilmunya itu udah bahasa Jawanya itu notok jedok gitu Maju. Udah mentok. Iya udah mentok, udah kita yang on gini mentoknya. Bener, kayak udah mentoknya tuh kita belum nyampe tengah mereka udah mentok gitu. Iya gitu lah, kayak udah nyotok jedok itu kan gini terus kayak diginiin gitu loh Maju. Itu tuh bahasa Jawanya. Jadi ya sama kayak orang-orang pintar tadi itu udah pintarnya itu udah kayak meluap-luap udah sampai itu kejedot-jedot gitu aneh loh. Jadinya malah gitu aneh. Nggak tahu deh, aku nonton film itu juga pasti cerita-cerita orang-orang yang sangat-sangat pintar, jenius tuh kayak gitu ya Maju. Karena katanya jenius dan gila itu batasnya tipis, Din. Jadi kamu jangan terlalu jenius lah, sedang aja. Takutnya malah geser ke gila, cuy. Astagfirullah. Jangan aku. Ya udah deh teman-teman. Kayaknya sudah cukup. Seru banget kita ngomongin tentang left-handed. Nah, orang-orang kidal, kiri dari lahir. Ternyata menarik ya mereka itu ya. Iya, menarik banget. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.